pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajah dalam rangka thalabul ilmi ibtigha'i mardhatillah. Mudah-mudahan di tempat ini kita sandarkan diri kita, kemudian kita coba untuk merajut kebaikan, menanam kebajikan lewat silaturahim. Mudah-mudahan panjang umur kita dalam sehat afiat, berkah rezeki kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, agar mereka bisa menuntun kita, menggandeng kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintanya mudah-mudahan di penghujung hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam teriring salawat semoga tercurah kepada yang mulia Habibana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengeluarkan kita minaz-zulumati ilal nur wa minasyirki ilal tauhid. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita duduk bersimpuh bareng-bareng di majlis ini, di masjid yang mulia, di rumah Allah. Yuk kita tinggal dulu sejenak urusan rumah tangga kita. Kita abaikan dulu cucian yang ada di rumah. Masak biar dah insya Allah tak pulang dan anak. Siapa yang masak? Iya, tadi udah pada beli bayam belum dimasak, insya Allah ntar nyampe rumah udah ada sayur bayam, udah ada yang masakin, mudah-mudahan ya. Dan kita tinggalkan dulu urusan rumah tangga kita sejenak ya Bu. Insya Allah kita nggak sampai zuhur dan di sini insya Allah kita udah kembar ya. Karena memang ini harinya hari Minggu, hari libur. Bisa jadi suami ibu ada yang lagi libur kan ya, ada libur. Pas giliran libur ditinggal. Ada yang marah nggak ditinggal sama istrinya? Kalau marah itu berarti harus pulang. Nggak boleh ngaji ya kalau nggak dapat izin suami. Karena dilaknat sama. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah mendapat izin, mendapat restu semua dari suami ya, dari anak, dan insya Allah pulang dari sini ada tambahan ilmu, ada tambahan keberkahan, tambah silaturahim, tambah tempat sedekah jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menyampaikan kembali, mungkin pernah saya sampaikan. Kalau memang pernah berarti ini yang kedua kalinya. Kalau belum berarti baru pertama, berarti tinggal 49 kali ngaji. Karena ngaji harus 50 kali. Kalau belum 50 kali mengulang-ulang kajian kita, maka belum sempurna. Pantas ya, di sini apal keluar langsung hilang. Makanya harus 50 kali. Berarti kalau hari ini sekali tinggal 49 kali lagi. Kira-kira nyampe gak ya? Sekarang kaki udah pada mulai sakit, pinggang udah mulai pada sakit, pala udah mulai sakit. Biarin pala, pinggang, kaki sakit juga kalau masih mau diajak ngaji, ajak terus. Ya Bu ya, kan kalau udah nggak bisa diajak ngaji repong kan. Teman kita juga ada yang masih hidup, tapi ada di rumah sakit. Kakinya ada yang lagi diinfus, diikat, tangannya diikat, ya. Nah kalau udah diinfus, udah diikat sama rumah sakit, sama dokter, kita susah aja. Sekarang alhamdulillah ya, seret terus. Nyampe sini nyari senteran, nyender, selonjoran, kayak tadi sana di pojokan, makanya duduknya di sana nyender mah enggak, cuma selonjoran. Ini lagi kurang sehat nih kakinya nih. Kebanyakan anak kayaknya nih ngayam. Dapat teguran dari Allah ya Bu ya. Biarin gak apa-apa. Orang-orang pada setup malah ya Bu ya. Kita alhamdulillah gak setup. Mudah-mudahan jangan kalau bisa ya. Insya Allah kita nikmati, kita syukuri. Makanya tadi saya bilang di awal, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasykur. Surat Ibrahim ya. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah terus kasih nikmat kepada kita. Nah kita
tuh tadi ada kardus lewat ke bawah kan. Coba teman kita duitnya banyak tapi belum tentu uangnya ada yang ikut fisabilillah. Makanya jangan dirundel tadi tuh masih ke kardus. Ya ada yang tempe. Jangan ya. Insya Allah yang tadi kita keluarkan ini jadi magnet rezeki buat kita. Justru dengan tadi kita keluarkan nanti akan tambah banyak lagi. Amin ya Rabbal alamin. Makanya banyak sedekah. Insya Allah kuburan kita juga yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya bau jadi harum. Insya Allah. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhadun nasi man lam yansal qabra wal bala wa tarakaha abdul zinatil hayatid dunya wa asama ma yabqa ala ma yafna wa lam yabudda godan min ayyamihi wa adda nafsahu fil mauta. Sebaik-baik manusia adalah, kita aja intinya aja ya. Sebaik-baik manusia di mata Allah yang pertama adalah orang yang tidak melupakan kuburan dan bala bencana. Tuh berarti kalau orang ingat sama kuburan, itu orang yang paling baik di mata Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan perhiasan dunia. Artinya dia tinggalkan kemewahan yang ada. Jadi enggak lagi ngelakuin mobil aja mentang-mentang punya mobil. Itu aja motor dilapin, naik memang nggak bisa. Ya naiknya bisa, bawanya nggak bisa. Terus hitung itu aja tanah di mana-mana, sawah di mana-mana, dihitung cincin ada berapa, gelang ada berapa. Ini orang yang meninggalkan semua itu termasuk orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang memilih yang kekal daripada yang melenyap. Kita memilih yang kekal daripada yang lenyap karena ada yang abadi ya. Nanti itu akhirat. Sementara ada yang lenyap yaitu dunia. Jadi kita memilih urusan akhirat nih. Contohnya sekarang. Kemudian orang yang selalu menyiapkan diri akan kematian. Oh yang keempat ya. Satu, orang yang tidak melupakan kuburan dan bala bencana. Dua, orang yang meninggalkan perhiasan dunia atau kemewahan hidup. Tiga, orang yang senantiasa memilih yang kekal daripada yang lenyap. Yang keempat, orang yang senantiasa menyiapkan diri akan kematian. Nah ini 4 poin yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Coba yuk kita lihat. Orang yang tidak melupakan kuburan dan bala bencana. Ini kata Nabi, orang yang kayak gini orang yang paling baik di mata Allah. Emang seperti apa? Karena kalau kita lagi tiduran, lagi main, lagi ngomongin orang, ingat kuburan, pastinya kita kira-kira diterusin gak nih? Lagi ngomongin orang, ingat kuburan, kira-kira diterusin gak tuh ngomongin orangnya? Kayaknya berhenti dulu ya. Ya Allah, tadi kuburan kita sendirian, nggak ada bestie, nggak ada bestop. Laki yang sebantal, yang seselimut sama kita, ketika kita meninggal dunia, suami nggak mau nemenin kita di dalam kubur. Tuh, jadi istighfar, sadar diri kalau kita ingat kuburan. Ibu lagi wah-wah tuh, lagi hura-hura depan dangdut di bawah panggung, dipegang uang, nawer biduan. Ingat kuburan langsung astagfirullah. Aturan buat nawer biduan buat sedekah aja kan bisa ini. Begitu. Makanya orang yang paling bagus kata Nabi, tadi ada hadisnya. Itu yang dikatakan orang yang paling bagus di mata Allah adalah yang selalu ingat sama kuburan. Coba berapa kali kuburan panggil kita? 5 kali. Ingat? 1 apa kata kuburan? Ya Allah,
Anak baitul wahdah, itu kata guru. Aku rumah sendiri. Jadi kita awalnya sendiri, punya pasangan hidup, nikah, kemudian punya anak cucu, banyak kurang. Anak nikah satu di bawah pasangannya, punya rumah. Anak kedua punya rumah. Anak ketiga punya rumah. Kita tinggal berdua doang sama pasangan kita. Salah satu di antara kita hilang, meninggal dunia, kan tinggal sendiri. Ini gambaran bahwa besok pun di dalam kubur kita sendiri. Jadi nggak usah pasang status. Anak banyak, pergi semua. Ya malah biar enak, biar enak diri. Orang tua yang bagus, yang baik adalah membiarkan anaknya mandiri. Biar dia pergi kemana. Coba deh, kalau kita punya anak diem sama kita terus-menerus tuh, bisa jadi itu anak nggak mikir. Bisa jadi itu anak gelas juga nggak punya. Dia mau beli gelas, ada gelas emak. Dia mau makan, ada piring emak. Dia mau beli tikar, ada tikar emak. Coba kalau dia mandiri, kontrak paling nggak bisa. Masuk ke kontrakan kosong, pengen tidur beli kasur, pengen gelar tikar beli tikar, pengen minum beli gelas, pengen makan beli piring, udah ada gelas udah piring, pengen nyari tempatnya beli rak. Masa rak piring doang ada sama gelas, dia beli panci, dia beli kuali. Lah kenapa jadi banyak? Tuh mandiri, makanya anak kita jadi kaya. Ini mau dikekepin aja sama Pak, mau diajak sama suaminya jalan, mau diajak mau pindah rumah jalan. Sekalinya pindah rumah maknya ikut ada di rumahnya kita pelan-pelan. Kata mantu, ya Allah, kapan pulangnya ini. Jangan ya, yuk kita biasakan. Karena kita awalnya sendiri, kembali nanti sendiri, apalagi di dalam kubur. Di dalam kubur kita sendiri yang nanti setelah orang semuanya meninggalkan kita, maka kita bangkit kembali. Ruh kita dari ilihin diturunkan lagi sama Allah, menemui jasad kita yang tadi kaku, dimandiin, kita diem aja. Orang pada datang takziah, kita diem aja. Yang ngomongin, yang benci, diem aja. Kita dikatain apa juga, coba deh. Jenazah, kita apain juga diem, pasrah. Ya kan? Meskipun dulunya Allah, pas mati mah diem. Benar? Iya. Nah Bu, dalam hikayat dikatakan ketika jenazah berbaring, pas sakaratul maut, ruh dengan jasad terpisah. Katanya di situ kita nengok ngeliatin si A, si B, si C. Kalau dia ngapain nangis aja. Tuh katanya kita lihat, tapi kita nggak tahu kalau hari itu kita mati. Ada lagi sekelompok lagi, oh dia ngapain bilang bang B, mati bilang bang. Ada lagi yang lagi ngomongin ada yang lagi ngitung uang selama, ada yang nggak ngasih tapi ngambil kembalian. Itu sinetron ya. Ternyata sinetron ada, berarti sinetron dua apa kenyataan dua tidak tahu ya. Iya, coba jangan ya Bu ya. Ya kadang-kadang di tempat ngaji katanya begitu, ngasih juga tambah dia. Dan duit haram itu, yang makan anak cucu di rumah dibikin sayur asam semua itu makan duit yang haram. Nah jadi kita sadar nanti setelah kita masuk ke dalam kubur, baru kita balik lagi duduk sebentar. Datang munkar nakir, kita pun mulai sadar, ya Allah, ini kan yang namanya mati. Kita pegang, kita raba muka kita kapas cendana, tangan kita kapas cendana, badan kita sampai ke kaki semuanya kapas cendana, dan kita baru sadar saat itu, oh inikah yang namanya mati. Mau nangis gak ada yang dengar, mau teriak gak ada yang dengar, mau lari kita dikubur atas tanah, kanan kiri tanah, bawah tanah, karena memang kita berasal dari tanah.
kembali ke kalau kita ngomongin kuburan kita jadi sadar yang tadi dari rumah sok banget itu kadang turun langsung pakem betul ya Allah. Iya saya kira saya doang yang paling kaya, itu sombong namanya, takabur ya. Jadi kita minta kepada Allah selalu ingat sama kuburan dan ingat selalu dengan bala bencana. Kemarin ada angin sedikit lewat di tempat kita, takut apa enggak? Kali memang harus datang lagi kayak angin kayak gini, saya main di luar biar kebawa ini masa Allah takut banget ya Bu. Dan Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was-samarat wa basyiris shabirin. Kami pasti akan menguji kamu. Tuh ujian pasti ada. Makanya kalau mendung dikit tidak mulai ya Allah jangan ada angin apa yang kalau mau hujan biarin hujan aja, jangan bawa teman. Kadang-kadang petir, geluduk, angin, masya Allah di mana-mana petir beliau, masya Allah. Jadi kita takut. Jadi ketika kita takut dengan bencana, dengan bala bencana, dengan kuburan, insya Allah akan ada sadar dari diri kita bahwa sesungguhnya kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan perhiasan dunia. Jadi hidup di dunia ini nggak usah lagi wah, nggak usah megah-megah, nggak usah mewah-mewah, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia bukan disuruh numpuk harta. Orang-orang ngaji yang duit, waktunya nyari duit ya nyari duit, waktunya tak istirahat waktunya ibadah ya ibadah. Itu makanya 24 jam dibagi 3. Kalau kita ikuti anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selamat. Ini 24 jam, insya Allah jangan duit. Orang masih tidur dia udah pergi, orang udah tidur dia masih jadi duit terus. Padahal kayaknya sama kita kayaknya. Kadang-kadang banyakkan dia keluh kesah. Lihat ketua pengajian bawa buku dia yang udah riak, mungkin apa lagi tuh ya. Padahal dia 24 jam yang duit. Coba kita ini, ibu duduk di sini dari setengah 8 sampai ntar setengah 11. Berapa duit itu aturan duit kita? Iya kan? Tapi kita nggak ke situ mikirnya. Kita sekarang mikirnya lagi ibadah. Kita lagi ibadah. Mudah-mudahan duduknya kita 1 jam dibalas oleh Allah senilai 1000 rakaat sholat sunnah. Amin ya Rabbal. Semangat makanya kalau ngaji mah biarin dah. Orang-orang lagi pada nyari duit sana di sini, kita mengaji dulu. Entar waktunya kita nyari duit ya nyari duit, usaha. Waktunya istirahat ya istri. Jangan minimal 24 jam kagak tidur. Ngapain? Ya nyari duit enggak, ibadah ya enggak tidur. Kalau gitu kesono mah rumah sakit permata. Ngapain minta obat tidur? Ya, kan ada orang yang nggak bisa tidur langsung ke rumah sakit. Tapi kalau kita kayaknya insya Allah ya gampang tidur ya. Tadi ya tidur dan kita gampang obatnya Yasin nanti. Kalau susah tidur ibu wudhu, habis wudhu ibu pegang Quran. Insya Allah dapat 5 ayat juga langsung nggak pakai sodaqul lagi langsung terus. Iya, syukur itu nikmat Bu. Orang-orang lihat tidak ada yang minum obat ini, minum obat itu nggak bisa tidur. Kata dia bilang apa ya Allah, siang panjang nggak tidur, malam panjang nggak tidur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidur di mana juga bisa. Ini pulang ngaji kita ngangkatin cucian, taruh rek langsung berubah pulas. Ya, kenapa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang kedua itu kuburan ngomong apa? Ana baitu zulma, aku rumah yang gelap. Coba dari masalah sekarang kita bayangkan nanti lampu legah rumah kita takut. Tiba-tiba kita lagi duduk, tiba-tiba mati lampu. Lalu ibu-ibu kira apa? Ya Allah takut
ya, hujan lagi, masya Allah. Kita mau kemana juga bingung kalau lagi mati lampu, apalagi nanti di alam barzah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan nanti terang kuburan kita lantaran sedekah jariah yang kita keluarkan gara-gara baca sholawat, gara-gara baca Quran. Makanya nanti jangan protes sama saya ya, pas masuk kuburan-kuburannya terang, gimana sih kabarnya gelap, dikasih terang malah protes. Salah, kita mudah-mudahan kuburan kita nanti terang benerang. Amin ya Rabbal. Lanjut yang ketiga di sini, memilih yang kekal daripada yang lenyap. Orang yang milih kekal daripada yang lenyap di mata Allah, dia adalah manusia yang paling baik. Contohnya apa? Dia punya duit, nggak usah ngomongin gede-gede kayak duit 10.000 aja. Kalau kita memilih yang kekal, itu duit kita sedekahin, kekal abadi sampai ke akhir. Tapi kalau itu duit kita beli cilok 10.000, kita makan sampai di perut, ujung-ujungnya kita sampainya ke spinner, lenyap kan, selesai. Tapi kalau kita sedekahkan, insya Allah jadi abadi. Nanti di kuburan jadi teman kita. Makanya di kuburan lagi nungguin kita yang model ini. Cuma kita juga nggak mau. Ya, apa kata kuburan? Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ahlal khair. Pada datang di kuburan lagi nungguin kamu, karena aku tuh kata Tuhan, kalau yang masuk kamu, aku sangat beruntung, tuh kata kuburan. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk kuburan dan pulang aja. Karena ada jaminan katanya ya, kalau pulang aja mati insya Allah amal jannah. Ya cuma masuk surganya nanti lama banget. Kita kemana dulu? Transit dulu di kuburan. Lama banget. Kalau kiamatnya masih lama, ya berarti kita di kuburannya lama. Makanya orang di dalam kubur yang baik-baik, orang-orang soleh itu ngadepin buru-buru kiamat. Karena mereka sudah dipertontonkan oleh Allah. Nih tempat kamu. Coba kalau orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kalau orang yang salah, ya Rob, jangan kiamat dulu. Saya takut banget ya Allah, bulan-bulan rumahnya api buat saya mau. Kalau orang yang baik, baru ketika Munkar Nakir bertanya pertanyaannya bisa kita jawab, maka kata Munkar Nakir silakan kau buka jendela yang ada di sebelah kanan. Tak buka jendela, rengket, kita di dalam kubur. Nanti kelihatan apa itu, ada padang savana yang hijau dengan bunga-bunga yang hangat. Dan kita bertanya, ini untuk apa dan untuk siapa? Malaikat menjawab, ini untukmu dan tempat tinggal nanti seperti ini. Masya Allah. Sekarang belum waktunya, silakan kau tidur menunggu datangnya hari kiamat. Tuh coba, kalau dikasih gambaran kayak gitu kan buru-buru pengennya. Nah coba Bu, kita lagi ditungguin ya mau kuburan. Cuma kita mau bilang dikit langsung ke puskesmas. Kalau nggak ke puskesmas ya ke warung, beli bondet, beli ultra, beli apa aja kan tuh. Padahal itu gambaran kayaknya ya udah enggak insya Allah ya. Mudah-mudahan buat kita, mudah-mudahan biarin dah, nggak nunggu apapun. Yang lagi kita coba rendah, kita lanjut adalah kebaikan kapanpun itu. Israel datang, insya Allah mudah-mudahan buat kita semuanya selamat fit dunia wal akhir, begitu ya. Lanjut yang keempat, orang yang baik di mata Allah adalah orang yang selalu menyiapkan diri akan kematian. Mana orang? Cuma kita kan kalau mau bagus siap-siap mati, takut banget kalau mati. Jangan takut. Kata Nabi, jangan takut mati, jangan berani mati, tapi siap menghadapi kematian. Mana yang berani mati? Tuh pusing urusan banyak, utang banyak, duit kagak ada, lagi miris bawah langsung miris
Langsung ada lagi yang bunuh diri, gantung diri, minum obat nyamuk. Itu orang yang berani mati. Mati seperti itu kata Nabi adalah mati konyol. Bukan kita orang. Karena orang yang seperti itu disebutnya orang yang putus asa. Orang yang putus asa itu jauh dari rahmat Allah. Kemudian jangan takut mati juga. Mana orang yang takut mati diajak ngaji enggak? Depan ngaji ngomongin akhiratmu. Ya emang tempatnya. Kalau di tempat ngaji mah pantas ngomongin mati, ngomongin akhirat, ngomongin surga, ngomongin neraka, pantas. Kalau di tempat kondangan ya melogi hajatan, ada dapat pamilis. Ibu request tolong dong berdua bacain hadis. Ikmal dunia kakaan kata isu abada. Wah malih akhirat kakaan kata mutugoda. Kata biduan oke saya bacain. Baca. Apa artinya berbuatlah kamu urusan dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi berbuatlah urusan akhirat seakan-akan kamu mati besok. Bu, itu pengantin kagak jalan kalau begini mau besok mati. Jangan kalau begitu mah orang lagi pegang piring juga prasmanan gak jadi kemarin lama besok mati. Nah itu kan jadi biduan kalau giliran di tempat kondangan dia nyebut-nyebut akhirat gak dibayar karena masa itu bayar. Di orang tamunya pulang semua takut mati. Jadi kalau di urusan tempat kondangan seakan-akan hidup selama-lamanya. Contoh ibu bangun rumah 2 lantai baru bikin fondasi, jangan ikut mati. Baru bikin fondasi doang. Kata tukang, Bu kenapa ini gak jadi? Enggak bangga. Kalau mati juga gak dibawa. Oh jadi berhenti nih dia udah gak jadi, tadi terusin cukup fondasi aja. Karena saya ingin mati, besok mati juga ini rumah gak dibawa. Akhirnya tukang pulang semuanya gak jadi jalan. Matinya gak jadi. Masih 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun juga mati. Ini fondasi gak jadi jalan. Coba kalau lagi jadi rumah 2 lantai, ingatnya hidup kita selama. Jadi semangat. Andai pun kita mati, ada anak cucu kita. Makanya sebaik-baik orang tua itu yang ketika meninggal dunia dia tidak meninggalkan beban hutang kepada anak-anak. Yang ada rumah kita kasih. Ya kan kita juga nih banyak nih di sini yang dikasih rumah sama orang tua warisan, nggak beli. Ya. Benar ya, ada yang rumah nggak beli kan gitu. Anaknya boleh dibagi, rumah boleh dipinjam. Masa Allah ya sekarang kita punya mikir anak kita juga kalau bisa begitu enak, orang kita juga enak bagi. Giliran anak kita beli sendiri, kerja sendiri, agak pinggir, boleh dibagi. Iya, cuman emang sekarang mah kayaknya kita tanahnya udah habis gitu ya. Masih ada yang kosong, gak ada yang punya kayak gini ya. Udah di sini aja tuh rumah di situ. Rumahnya udah jadi punya di tendang. Nah itu yang keempat, menyiapkan diri akan kematian. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, aksiru min zikril mauti fa innahu yumahdisul junubi wa yuzhidu fid dunya. Perbanyaklah mengingat kematian, sesungguhnya dengan mengingat kematian akan menghapus dosa dan menyebabkan timbulnya juhud. Tuh, kalau kita sering mengingat kematian, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan tumbuh dalam diri kita yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak ambisi terhadap urusan dunia. Artinya giliran urusan dunia ya ayo, giliran akhirat juga iya. Jangan ini mah dunia 24 jam. Sampai-sampai sholat pun dia nggak kerjakan. Boro-boro ngaji kayak begini mah nggak tahu. Jadi yang ada di otaknya itu dunia. Saya harus beli gunung emas. Kalau belum beli gunung, saya masih terus berjuangnya ini.
Makanya sampai nggak kenal teman tuh, sampai nggak kenal teman, nggak kenal yang namanya majelis taklim, itu orang yang terlalu ambisi dengan dunia. Tapi kalau zuhud tidak seperti itu. Zuhud ini mengikuti ajaran Rasul yang 24 jam dibagi 3. Giliran kerja, giliran istirahat, giliran ibadah. Insya Allah kita amin. Amin. Kita juga yang dagang, tapi giliran istirahat, kita istirahat. Waktunya sholat itu dagang, kita tinggal. Ini mah mentang-mentang dagang, ya Allah, kita sholat zuhur. Kenapa mama nggak sholat zuhur? Emang sudah banyak beli, ya Allah. Nah untuk dilakukan ibu, kita alhamdulillah siapa sih yang nggak sibuk dengan dunia? Kita sibuk di rumah kita, mungkin bisa ada yang belum masak, ada yang belum beres-beres, ada yang belum cuci. Tapi terpanggil hati kita oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslimah, yaitu ngaji. Kan ngaji ini kan wajib, bukan karena ketua pengajian. Ibu kalau karena ketua pengajian kecewa sekarang, karena ketuanya enggak munculnya lagi tugas ya. Tapi itu ada tuh supaya orang mengurus-ngurusnya antek-antek. Alhamdulillah. Jadi bukan karena pengurus kita datang ngaji, tapi karena alhamdulillah nyampe langsung dikasih air jam-jam. Airnya putih soalnya air jam. Terus dikasih piringnya nggak kosong, tuh ada makanan, dimakan aja, santai aja, nggak usah gak enak sama saya. Makan aja, jadi saya nggak makan dulu belakangan. Terus sampai di sini ada karpet hijau, alhamdulillah. Coba di rumah emang ibu punya bugis, punya kue itu nggak tuh singkong yang ada pelapa? Ada juga. Kalaupun ada ibu kudu kerja dulu. Beli dulu gitu kan. Nah tapi alhamdulillah tempat ngaji semua kita dapatkan, alhamdulillah. Lalu zuhud itu orang yang tidak ambisi dengan dunia, tapi dia pasti mendapatkan dunia karena usaha kita hilang. Kita dagang karena Allah, jadi dagangnya kita juga berpahala. Kita urusan rumah tangganya, bebenah, nyuci semuanya itu jadi ibadah karena kita tahu ilmunya. Mau pegang sapu baca Bismillah, mau nyuci putar mesin cuci baca Bismillah, mau mandi ambil anduk baca Bismillah. Selesai mandi kita pakai baju, nyari baju, pilih-pilih semuanya pakai Bismillah. Itu yang dikatakan kekayaan muslimah yang rajin ngaji. Orang-orang juga di luar sana baca Bismillah, tapi mereka Bismillahnya nggak tahu ilmu. Kalau kita mau tahu ilmunya, ada Bismillah yang wajib kita baca di saat sholat, ada Bismillah yang sunnah kita baca tuh tadi nyapu baca Bismillah, nyuci beras baca Bismillah itu sunnah. Ada Bismillah yang kalau kita baca makruh, mana ibu pulang ngaji sampai depan rumah ada ayam, itu kalau ngambil tisu mau buang tai ayam jangan baca Bismillah, itu makruh. Gak boleh meskipun ibu rusuh baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini TBB banyak waktu itu nggak boleh ya. Terus ada yang haram baca Bismillah kapan? Kalau ibu mau main gaplek, ibu-ibu kan gaplek, main kartu, mau ngocok kartu, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja ya Allah. Gak boleh itu ya. Iya, gaplek itu asal kata dari gofala, lalai. Coba dah, suami ibu yang main gaplek kan kelupaan pulang. Ada yang main gaplek sampai pagi, lupa apa bininya, lupa apa anak. Karena lalai, dia terlalu enak dengan urusan main begitu. Makanya kalau main gaplek jangan ada ibu Maya. Kan kalau kita main gaplek jadi gak lucu gak mas. Gara-gara gaplek yang mana ya? Ibu bisa nggak ya gaplek? Iya yang bulat-bulat merah-merahnya. Ya. Saya bisa banget bu. Saya bisa banget. Lagi dulu pernah ditangkap. Pernah dihukum sama kiai gara-gara saya main gaplek di samping WC.
Badung ya saya ya. Ternyata Badung. Kok bisa? Saya pernah ke Lampung, kemudian duduk di belakang, ngeliatin sopir pada main gaple. Jadi pinter. Akhirnya gara-gara pinter, kiai, saya pikir kiai pada pergi maulid, kita pada main gaple di samping WC. Masya Allah, saya kebetulan lurah santri, dihukum rame-rame gara-gara saya. Makanya sampai mati juga ingat terus. Tapi alhamdulillah gara-gara kiai marah jadi saya sekarang bisa megang mic begitu. Karena kan semuanya ada hikmahnya ya. Tapi kalau sekarang mah kita diomelin sama guru, ntar gurunya dimarahin sama polisi. Ya sekarang mah kita jadi guru bingung mau ngomelin murid, kan kita bisa diganteng direndeng naik ke mobil patroli sampai sama polsek. Nah anak-anak biarin beda, bocah salah juga mamanya agak mau diajarin anaknya gitu ya. Viral ya kemarin ya di mana itu di Banten ya, di Banten. Masya Allah Bu, kita mah anak kita kalau kita udah serahin ke guru, kalau guru ngasih hukuman selagi itu tidak membahayakan, biarin, nggak apa-apa. Karena kita emang udah serahin, kita minta dibantu sama guru biar anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Nah ini buat prolog aja ya, buat bulan depan. Macam-macam juhud ya, tulis aja dulu nanti baru bulan depan baru kita bahas. Macam-macam juhud ada 3. 1 juhud awwal. Artinya meninggalkan sesuatu yang subhat dan haram. Juhud awwal. 2 belum selesai. Iya. Juhud awal. 1 juhud awal artinya meninggalkan sesuatu yang subhat dan haram. Ya, balik ke TKA aja. Ya, anggapnya kita lagi kuliah Bu di UT, Universitas Terbuka. Yang kedua juhud khawas. Artinya tidak berlebihan meskipun halal. Tidak berlebihan meskipun halal. Enak juga ini selajara kalingan. Ini kaki lagi udah enak banget ini. Yang ketiga zuhud arif. Zuhud arif. Zuhud arif artinya meninggalkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Meninggalkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Ada yang ketiga? Yang ketiga juhud arif, yaitu meninggalkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini prolog aja ya buat bulan depan. Tapi yang saya dapatkan info bulan depan kita ngajinya pindah di Masjid Majelis Taklim Al-Istiqomah karena barengan maulid begitu katanya ya. Jadi kita nggak maju, nggak mundur, tetap ngajar. Nanti ibu-ibunya bareng-bareng berangkat ke Majelis Taklim Al-Istiqomah. Kita maulid. Begitu Ibu, nggak dikabarin sama Bu Jul? Bu Jul itu ngasih infonya ke Bu Ayu, Bu Ayu ini nggak datang. Tapi Bu Ayu udah ngomong saya kemarin begitu katanya ya. Jadi nanti persis giliran pengajian kita di sini minggu ketiga itu dipakai maulid di Majelis Taklim Al-Istiqomah sana ya, di Majelis Taklimnya Pak Sesena ya. Jadi nanti bulan depan ibu-ibu ngajinya ke sana ya. Kita ada guru dari luar angkasa ya, nanti gurunya bukan saya ya. Jadi nanti kita ngaji bareng-bareng kalau nggak salah tanggal 16, jatuhnya tanggal 16 bulan November. Itu persis minggu ketiga pengajian ini ya. Cuma Bujul bilang udah aja kita ngajinya nanti
nanti di sana aja. Insya Allah berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian undang aja dulu, ya berpikir ya, nanti kita sekalian undang aja ya. Nanti bulan depan masih lama ya. Nanti mudah-mudahan pada sehat semuanya. Insya Allah nanti pagi-pagian kita pada baca rawih, ya baca rawih. Nanti pulangnya Insya Allah ada yang dikawal. Kalau nggak ada yang diteng-teng sendal aja sama ayah. Ibu teng-teng sendal yang bagi-bagi nih mau rupiah. Ada apaan nanti? Ada teng-tengan nggak? Ada teng-tengan Insya Allah. Nah, kita aja ya Bu. Nanti 3 macam-macam jud. Ini berarti nggak mungkin saya bahas bulan depan ya, karena bulan depan kita peringatan Maulid, nanti dia ustazahnya ada dan Tuhan, nanti beliau nanti yang menyampaikan. Ini bisa jadi nanti kita terangkannya di bulan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur kita dalam sehat dalam taat, rezeki kita berberkah, insya Allah menjaga kita dari segala fitnah dan musibah. Amin, amin ya rabbal alamin wa ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Yuk kita bareng-bareng menjadi orang-orang yang sederhana, menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang qanaah, dan kita tinggalkan kemewahan dunia yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah dekat lagi sama Allah, tambah sayang sama keluarga, tambah patuh dan taat sama suami, juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Langsung mari kita sama-sama berdoa. Kita minta yang pertama buat diri kita agar Allah jaga, Allah pelihara, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berikan keberkahan rezeki kita. Kita punya keluarga, mudah-mudahan keluarga kita juga dijauhi dari segala fitnah dan musibah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solimah. Suami kita sayang sama kita, kita pun sayang dan hormat kepadanya. Kemudian Rasulullah di hayat kita yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan lagi kesehatannya. Ketua pengajian kita yang sedang tugas jauh dari sini, mudah-mudahan kita doain biar dia selamat, bisa dan sukses dalam tugasnya, kembali kepada keluarganya semuanya. Dan kita semuanya juga pulang dari sini sehat dan sehat. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna